Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Roverokumba dengan NIM 2103002 dari kelas A Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya pada buku yang berjudul Bekal Penuntut Ilmu dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dan telah diringkas oleh Dr. Muhammad bin Fad Al-Wada'an. Setelah saya membaca buku ini, terdapat 7 pasal tentang bekal dalam menuntut ilmu, yang dimana pasal pertama berjudul Adab Penuntut Ilmu dalam Dirinya Sendiri. Dalam pasal pertama ini, disebutkan ada 15 adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu diantaranya pertama, yaitu ilmu adalah ibadah. Yang kedua, jadilah engkau seorang salafi. Yang ketiga, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, senantiasa muraqabah. Yang kelima, merendahkan diri dan membuang sikap sombong dan takabur. Yang keenam, qanaah dan zuhud. Yang ketujuh, berhias diri dengan keindahan ilmu. Yang kedelapan, berbekal diri dengan sikap muru'ah. Yang kesembilan, bersikap jantan termasuk sikap berani. Yang kesepuluh, meninggalkan kemewahan. Yang kesebelas, berpaling dari majelis yang sia-sia. Yang ke-12, berpaling dari kegaduhan. Yang ke-13, berhias dengan kelembutan. Yang ke-14, berpikir. Dan yang ke-15, teguh dan kokoh. Pada pasal kedua yang berjudul Tata Cara Menuntut dan Mengambil Ilmu, dalam pasal ini berisi 2 tata cara menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu dan tingkatannya dan mengambil ilmu dari para ulama. Tata cara yang pertama, isinya yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam setiap mata pelajaran yang dituntut, yaitu menghafal mukhtasar atau ringkasan, mempelajarinya di hadapan guru yang pandai, tidak menyibukkan diri dengan kitab besar, dan berbagai macam kitab sebelum mempelajari dan mantap dalam ilmu dasarnya. Jangan berpindah dari satu kitab mukhtasar atau ringkas kepada kitab lain tanpa alasan. Ini termasuk pengganggu. Mencatat faedah ilmiah, menyatukan jiwa untuk menuntut ilmu dan mempelajarinya, dan bersungguh-sungguh untuk mendapat ilmu dan mencapai yang lebih di atas, sehingga ia bisa mempelajari kitab-kitab besar dengan cara yang benar. Dan isi pada tata cara kedua, yaitu dasar dalam menuntut ilmu adalah dengan cara talqin dan talaqi atau belajar langsung dari para ulama, mengambil dari mulut para musyaikh, bukan langsung dari tulisan dan kitab. Pada pasal ketiga yang berjudul Adab Penuntut Ilmu bersama gurunya, yaitu terbagi menjadi 5, yang diantaranya kedua modal, yaitu pertama, menjaga kehormatan guru. Kedua, modal hartamu dari guru. Yang ketiga, ketekunan syekh dalam mengajarnya. Yang keempat, menulis dari guru saat belajar dan muzakarah. Dan yang terakhir, yaitu menerima ilmu dari ahli bid'ah. Pada pasal keempat yang berjudul Adab Berteman, dituliskan bahwa kita harus berhati-hati terhadap teman yang jahat. Sebagaimana keturunan yang bisa menular, maka begitu juga sesungguhnya adab yang buruk juga bisa menular. Karena perilaku bisa berpindah, tabiat bisa mencuri, dan manusia sama seperti rombongan burung kecil yang dibentuk untuk meniru satu sama lain. Pada pasal kelima yang berjudul Adab Penuntut Ilmu dalam kehidupan ilmiahnya yang berisikan ada 20 adab, yaitu yang pertama, semangat yang tinggi dalam ilmu. Yang kedua, bergairah dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, melakukan perjalanan yang jauh dalam menuntut ilmu. Keempat, menjaga ilmu secara tertulis, menjaga ria'ah, menjaga hafalan, memahami dan dengan mentahrij atau mengeluarkan cabang di atas dasar. Selanjutnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut dan mencari amanah ilmiah, jujur atau benar,
Perisai penuntut ilmu, menjaga modal hartamu atau detik-detik usiamu. Rileks untuk menenangkan jiwa, membaca sambil mentasi atau membetulkan dan dabit mencatat. Meringkas kitab-kitab besar, pertanyaan yang baik, bertukar pendapat tanpa berdebat, muzakarah ilmu, penuntut ilmu hidup di antara Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu yang terkait dengan keduanya, melengkapi ilmu pengantar atau ilmu alat di setiap bidang ilmu. Pada pasal ke-6 yang berjudul berhias diri dengan ibadah dengan cara mengeluarkan zakat ilmu, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan, berhias diri dengan izzatul ulama untuk menjaga ilmu dan mengagungkannya, menjaga ilmu, rindu dengan kitab-kitab, melengkapi maktabah, berinteraksi dengan kitab. Dan pada pasal ke-7 yang berjudul peringatan-peringatan seperti mimpi di saat jaga, menjadi pemimpin sebelum ahli, tanamur atau seolah ahli dengan ilmu, sikap terhadap kekeliruan pendahulu, jauhilah syubhat, aborsi pemikiran, dan juga hindari perdebatan Bizanti. Pendapat saya mengenai buku ini, yaitu di buku ini kita dapat banyak ilmu baru mengenai bekal-bekal menuntut ilmu, seperti adab-adab menuntut ilmu, untuk diri sendiri, tata cara menuntut ilmu, dan cara mengambil ilmu, adab-adab menuntut ilmu bersama guru, adab-adab dalam berteman, adab menuntut ilmu dalam kehidupan ilmiah, berhias diri dengan amal ibadah, dan juga peringatan-peringatan dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.